Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budul ahjara wal ashjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Nah, panjang kaidahnya ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus muncul kepada manusia yang berbeda-beda dalam ibadahnya. Di antara mereka ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah para nabi dan orang soleh, ada yang nyembah batu-batu dan pohon-pohon, ada yang nyembah matahari dan bulan. Mereka semua diperangi oleh Rasulullah SAW dan Nabi enggak membedakan di antara mereka. Paham? Jadi Nabi itu memang diutus. Jangan alasan enggak. Dia itu ahli tauhid karena dia bukan orang syirik, dia enggak nyembah patung. Nabi itu diutus umat nyembah pohon, nyembah patung, nyembah kubur, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah orang soleh, semuanya diperangi oleh Nabi SAW tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih, tanpa dibeda-bedakan oleh Nabi SAW. Ditegaskan dalam Quran surat Yusuf ayat ke-39 ketika Allah berfirman, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda ini lebih baik? Apakah Allah yang satu, yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah kalian sembah selain Allah itu kecuali nama-nama yang kalian namakan dia. Jadi dibuat-buat aja. Kemudian wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Quran surah Al-Baqarah ayat 193, Allah berfirman, dan perangilah mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, ya, wa yakunad dinu lillah, dan jadilah agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil mereka ada yang nyembah matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dalam surah Fussilat ayat 37. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada bulan. Gitu. Lanjutannya, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Dan sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. Dalil malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ali Imran ayat ke-80. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Tidaklah dia memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan. Dalil anbiya, dalil bahwasanya ada yang nyembah para nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan kamu dan ibumu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah, tidak layak bagiku untuk mengatakan apa yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengatakan hal demikian, pasti engkau telah tahu ya Allah. Ma fi nafsi wala ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di diriku dan aku enggak tahu apa yang ada di dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub.
Sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Dalil mereka menyembah orang yang saleh. Quran surah Al-Isra ayat ke-57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka adalah orang-orang yang menyeru, mereka mengharapkan kepada Tuhan mereka wasilah, perantara. Siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka mengharapkan rahmat dan takut azabnya. Di sini ada pembahasan agak panjang seputar wasilah. Saya lewatkan, semoga nanti suatu ada pertanyaan. Wasilah tawasul dalam Islam itu ada yang diperbolehkan cuma 3. Yaitu tawasul dengan nama dan sifat Allah. Kedua, tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup dan dia hadir. Ya ini, cuma itu 3. Yang lainnya nggak boleh. Kemudian dalil dia menyembah patung-patung batu adalah Quran surah An-Najm ayat ke-19 sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Bagaimana pendapatmu tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiganya? Lata, Uzza, Manat adalah nama-nama berhala orang-orang musyrik Quraisy yang ada dari pohon, dari batu, dari pohon, yang mana nama tersebut sejatinya disebut diambil dari nama Allah. Lata dari Allah, Manat, Uzza dari Aziz, Manat dari Mannan, ya, mengambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis dari Abi Waqid Al-Laythi, dia berkata, kharajna ma'an Nabi SAW. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW ila Hunain, kepada Hunain, wa nahnu hudatsa wahidin bi kufrin. Kami baru masuk Islam. Wal musyrikina sidratun ya'kifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwat. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Hadis ini panjang sebenarnya. Jadi pernah mereka lewat kepada suatu pohon, ya, yang mana pohon itu suka dijadikan orang-orang musyrik untuk itikaf, berdiam diri di hadapannya dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon tersebut disebut Dzatu Anwat. Maka ketika para sahabat yang baru masuk Islam tadi melewati pohon tersebut, mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami Dzatu Anwat sebagaimana orang musyrik punya Dzatu Anwat. Jadi pengen ada suatu hal yang ditabarukan, suatu hal yang dijadi di tempat kita disucikan selain Ka'bah. Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi langsung takbir, Allahu Akbar. Qultum walladzi nafsi biyadi. Kamu mengatakan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israil Musa. Sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah bagi kami Tuhan-Tuhan sebagaimana suatu Tuhan sebagaimana mereka punya banyak Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan kamu adalah kaum yang jahil. Nah, membuat yang seperti itu dengan nyembah pohon, nyembah apa, Nabi katakan sebagai membuat Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir insyaallah, alhamdulillah, kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahwasanya orang musyrik di zaman kita sekarang lebih parah kesirikannya dibandingkan orang terdahulu. Itu kaidahnya. Orang musyrik zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang musyrik zaman dahulu. Kenapa? Li'annal awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fisyiddah. Karena orang zaman dulu, zaman Nabi, zaman sebelum Nabi, zaman dulu tuh, kalau dia berbuat syirik kepada Allah ketika dia senang, lapang. Ya, ketika dia sengsara, susah, dia ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim. Adapun orang syirik zaman kita sekarang, kesirikannya tuh selalu susah senang syirik. Susah datangi dukun, sudah senang terima kasih ke dukun. Ya, susah senang syirik. Kalau zaman dulu senang dia syirik, susah dia ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ankabut ayat ke-65.
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Maka ketika mereka menaiki bahtera, ya, di tengah laut, badai luar biasa, bakal tenggelam, bakal mati, mereka menyuruh Allah dengan ikhlas dalam beragama. Doa hanya kepada Allah, Allah kami tolong selamatkan, luar biasa, ikhlas kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar, ketika dia Allah selamatkan sampai kepada daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Nah, itu orang syirik zaman dulu, syiriknya ketika senang, ketika susah bertauhid. Kalau zaman sekarang susah senang berbuat syirik. Wallahu taala alam. Selesailah 4 kaidah beragama, itu kaidah dalam memahami perkara syirik dalam Islam. Semoga bisa dimurojaah agar kita bisa ingat dan tidak mudah terjatuh kepada kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.